dalam rangka menghadapi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, saya akan menyampaikan refleksi sebagai sebuah pemikiran generasi muda untuk menatap Indonesia pada masa yang akan datang. Refleksi ini akan kami latar belakangi dengan masa sebelum merdeka, yaitu mulai dari abad 17, 18, 19, 20 hingga kemerdekaan. Masa lalu bangsa Indonesia jangan sampai dilupakan oleh generasi muda, sebab pada masa lalu ada peran ulama-ulama tarekat yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam melawan penjajahan. Kita bisa lihat bagaimana peran Syekh Syamsuddin As-Sumatrani pada abad 17, ya. Beliau wafat pada tahun 1630. Beliau sosok sufi yang sangat masyhur di Nusantara karena beliau membawa ajaran kitab Tuhfah Al-Mursalah yang isinya martabat 7, dan selanjutnya ajaran martabat 7 ini berkembang di Aceh, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Patani, di Malaysia, bahkan sampai di Filipina. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani sebagai seorang sufi ketika melihat kolonialisme, yaitu zaman itu Portugis masuk menguasai Malaka, beliau di bawah Kesultanan Aceh, ya, pada saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, mendapatkan tugas untuk memimpin pasukan melawan Portugis di Malaka. Dari perjuangan beliau melawan Portugis inilah akhirnya beliau syahid di Malaka dan dimakamkan di Malaka. Ya, di sana ada makam Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dan beserta pasukan-pasukan. Setelah itu muncul tokoh dari Makassar, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau seorang sufi dan beliau juga melakukan perlawanan terhadap Belanda baik di Makassar, di Goa maupun di Banten, hingga akhirnya beliau ditangkap, diasingkan pertama kali di Sri Lanka, kemudian dipindah ke Cape Town, Afrika Selatan, hingga beliau wafat pada tahun 1699. Sesudah Syekh Yusuf Al-Makassari muncul tokoh sufi berikutnya, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Beliau lahir pada tahun 1727. Beliau adalah seorang ulama besar di Haromen. Bahkan beliau memiliki karya tentang jihad melawan kolonialisme, yaitu yang bernama kitab Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhailil Jihad Fisabilillah. Kitab ini yang dikirim oleh beliau ke beberapa sultan-sultan di Nusantara, ya. Salah satunya Raja Kartosuro, ya, pernah 3 kali dikirimi surat beliau, ya, surat yang satu kedua lolos dan yang ketiga ditangkap oleh Belanda. Kemudian Syekh Abdus Somad Al-Palembani ketika pulang
dari Mekah ke Palembang, kemudian ke tanah leluhurnya di Patani, Thailand. Di sana juga sedang terjadi perlawanan terhadap kolonialisme. Beliau ikut perang dan akhirnya syahid di Patani, Thailand, dan dimakamkan di sana. Setelah itu muncul tokoh-tokoh sufi generasi berikutnya di abad 19 seperti Pangeran Diponegoro. Beliau seorang sufi, ya, pengamal tarekat Satariyah. Beliau juga melakukan perlawanan terhadap Belanda dari tahun 1825 sampai 1830, hingga akhirnya beliau ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Manado, kemudian dipindah ke Makassar hingga wafatnya. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, muncul perlawanan-perlawanan dari para sufi, ya, dilakukan secara gerilya. Ya, salah satu tokoh yang tidak ditangkap oleh Belanda yaitu Yai Muhammad Santri, cucu Pangeran Sambernyowo, yang memiliki nama Pangeran KPH Joyokusumo. Beliau sosok sufi, ya, pengamal tarekat Satariyah dan martabat 7. Ya, beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda, ya, dengan cara gerilya. Nawur Kawulo, ya, beliau menyamar sebagai rakyat kecil, pindah dari kampung ke kampung, dari pesantren ke pesantren, hingga akhirnya beliau menetap di Gunung Salak, kholwat di sana, dan akhirnya tinggal di Gunung Salak. Setelah beliau selesai kholwat, ya, beliau mulai melakukan gerakan-gerakan untuk memberikan semangat patriotisme kepada tokoh-tokoh prakemerdekaan, termasuk Insinyur Soekarno, ya, calon presiden pertama, kemudian Dr. Sutomo, Hos Cokro Aminoto, itu adalah di antara murid-murid Yai Muhammad Santri yang sering datang ke Girijaya Gunung Salak. Memasuki abad 20, muncullah pergerakan-gerakan dari tokoh-tokoh kemerdekaan. Kemudian muncul organisasi-organisasi Islam seperti Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Sampai akhirnya menjelang tahun 1945, perjuangan para ulama sufi mendapatkan sebuah hasil hingga Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah itu datanglah penjajah baru, yaitu Inggris. Ya. Mereka datang ke Surabaya. Presiden Indonesia pada saat itu, Bapak Soekarno, datang kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk minta nasihat bagaimana hukumnya jihad melawan kolonialisme. Mbah Hasyim memutuskan dengan resolusi jihad bahwa bagi umat Islam di radius Surabaya fardu ain untuk melawan penjajah Inggris, hingga akhirnya perang di Surabaya dimenangkan oleh para kiai dan para santri. Ini merupakan sejarah yang harus diingat oleh para santri, bahwa perjuangan ulama-ulama tarekat dan ulama-ulama pada zaman dulu itu dilakukan dengan berdarah-darah. Maka pada saat di zaman sekarang, kita sebagai generasi muda harus bisa meneruskan perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Kita mungkin tidak perang seperti para ulama-ulama dan santri tempo dulu. Kita hidup di dunia modern. Perang kita adalah perang di dunia media sosial, perang
perang pemikiran melawan siapa? Yaitu melawan kelompok-kelompok yang ingin merubuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam hal ini tantangan yang nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ada dua, ya. Kelompok kiri adalah kelompok komunisme, ya, dari pusatnya sudah runtuh. Kemudian kelompok kanan adalah kelompok setelah Orde Reformasi, ya, mereka mulai masuk ke Indonesia, yaitu kelompok-kelompok yang mengusung khilafah. Kelompok pengusung khilafah ini adalah beragam. Ada yang berafiliasi kepada ISIS, ada berafiliasi kepada Wahabi Takfiri, Wahabi Jihadi, ada juga yang berafiliasi kepada NII, ada juga yang berafiliasi kepada Hizbut Tahrir, dan juga ada yang terbaru adalah kelompok Khilafatul Muslimin yang ada di Lampung. Kelompok-kelompok ini menginginkan adanya pergantian ideologi bangsa. Dari Pancasila akan dirubah sesuai dengan keinginan mereka. Bagaimana sesungguhnya ideologi mereka? Ideologi seperti Hizbut Tahrir, ya, yang kita tahu bahwa ideologi ini sangat menolak dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga sistem demokrasi. Sebab apa? Sebab Hizbut Tahrir sudah memiliki undang-undang sendiri yang dibuat oleh pendirinya, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Maka dia menolak Pancasila, menolak demokrasi. Mereka anggota Hizbut Tahrir tidak pernah terlibat aktif dalam demokrasi seperti pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Akan tetapi mereka selalu melakukan provokasi, menebarkan kebencian terhadap pemerintah dan menebarkan kebencian terhadap Pancasila dan demokrasi. Maka kita sebagai generasi muda harus bisa memahami apa sesungguhnya Hizbut Tahrir ini. Hizbut Tahrir ini adalah organisasi politik yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang berpusat di Palestina. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan Palestina. Akan tetapi gagal dan akhirnya terusir dari Palestina, kemudian pindah ke Yordania. Ya, setelah di Yordania ada tanda-tanda ingin melakukan kudeta, akhirnya diusir, ya, pindah ke Irak, pindah ke Mesir, pindah ke Turki, dan semua terusir dan akhirnya menetap di Inggris. Pengikut HTI sering menyampaikan bahwa khilafah yang diusung adalah khilafah sebagai ajaran Islam. Mari kita kritisi dengan ilmu yang sesuai dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran kita bisa melacak, adakah perintah di dalam Al-Quran tentang khilafah? Ya, sudah jelas perintah tentang khilafah tidak ada. Tapi ayat tentang khalifah fil ar, bahwa manusia memiliki peran individual di muka bumi, itu iya. Kemudian la yastahlifannahum, ini ayat yang sering digunakan oleh orang-orang HTI sebagai justifikasi soal khilafah. Padahal ayat ini, ya, di dalam Al-Quran seperti surat Al-A'raf menggambarkan bahwa, ya, Allah selalu menurunkan generasi baru setelah, ya, dihancurkan generasi-generasi sebelumnya. Ini bukan berarti sebagai argumentasi tentang khilafah. Jadi jelas bahwa khilafah di dalam Al-Quran tidak ada. Kemudian yang kedua, khilafah di dalam hadis. Apakah di Bukhari Muslim ada hadis tentang khilafah? Dijawab tidak ada. Kemudian di mana ada hadis khilafah? Yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh salah satu perawi yang perawinya ini
sebagian dianggap ghairu sikoh, ya, maka hadis tentang khilafah ini ada yang menganggap hadis yang palsu, ada juga yang menganggap hadis hasan. Oke lah, seandainya hadis ini hasan, maka perlu dipahami bahwa posisi hadis hasan tidak bisa dijadikan sebagai justifikasi bahwa ini sebagai ajaran dalam Islam, sebab ini termasuk bagian dari furu'i. Hal-hal yang bersifat usuli tidak ada tentang ajaran khilafah. Al-Quran tidak ada, hadis sahih tidak ada, rukun iman tidak ada, rukun Islam tidak ada. Hanya ditemukan pada sebuah hadis di mana perawinya juga terjadi perdebatan. Ada yang menganggap itu hadis lemah, ada yang menganggap itu hadis hasan. Jadi ini adalah masalah furu'iyah. Jika masalah furu'iyah, berarti hukumnya, statusnya sama kayak kunut. Kunut itu juga furu'iyah. Orang boleh kunut, boleh tidak. Maka tidak boleh ideologi yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir bahwa khilafah man alaman nubuwah ini adalah suatu keharusan. Ya, perlu kita kritisi secara jernih. Sebab kalau khilafah alam manhajin nubuwah, kita harus pahami yang disebut khilafah alam manhajin nubuwah adalah khilafah yang dibawa oleh seorang nabi yang mendapatkan tugas dari Allah, seperti para nabi-nabi terdahulu. Kemudian terakhir adalah Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang disebut khilafah alam manhajin nubuwah. Khilafah yang sudah terjadi, ya, itu bagian dari sejarah. Kita sebagai umat Islam bisa memahami hal itu. Tapi kalau khilafah alam manhajin nubuwah, ya, setelah munculnya periode mulkan Abdun, mulkan Jabarian, kemudian adalah yang terakhir adalah khilafah alam manhajin nubuwah, perlu kita lihat secara jernih bahwa khilafah alam manhajin nubuwah itu adalah khilafah yang dibawa oleh seorang nabi yang untuk menyatukan umat Islam. Maka kalau khilafah yang dibawa oleh para nabi, tentu seluruh umat Islam di dunia akan sepakat untuk mengikuti. Tapi berbeda dengan khilafah yang diusung oleh satu kelompok partai, kemudian mengatasnamakan ini khilafah alam manhajin nubuwah, tentu ini perlu dikritisi. Sebab sudah terbukti bahwa khilafah versi HTI ditolak di seluruh dunia. Bahkan Indonesia, Malaysia, semua menolak. Ini berarti bukan khilafah alam manhajin nubuwah. Akan tetapi dia mengatasnamakan khilafah alam manhajin nubuwah. Inilah titik lemah dari khilafah yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir. Maka khilafah yang digagas oleh An-Nabhani, ya, karena dia bukan seorang nabi, dia seorang politisi, maka khilafah yang diusung ini sangat, ya, dekat dengan gagasan dan pemikiran dan ambisi, ya, An-Nabhani. Maka khilafahnya bukan khilafah ala manhajin nubuwah, bisa jadi khilafahnya adalah khilafah ala manhajis sahwah. Kenapa disebut khilafah ala manhajis sahwah? Karena di dalam konsep khilafah yang dia usung itu adalah pemikiran-pemikiran An-Nabhani. Bagaimana mungkin itu pemikiran An-Nabhani kemudian diatasnamakan sebagai khilafah ala manhajin nubuwah? Sementara ciri-ciri orang yang membawa nubuwah kenabian adalah wamayan tiku anil hawa, dia tidak berbicara dengan hawa nafsu. Itu. Jadi jelas bahwa kita paham bagaimana ideologi yang diusung oleh Hizbut Tahrir ini dengan sendirinya akan tertolak oleh bangsa Indonesia maupun oleh umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda dapat memahami persoalan-persoalan dan tantangan umat Islam, khususnya bangsa Indonesia pada masa yang akan datang, sehingga
perlawanan kita terhadap kelompok-kelompok yang anti NKRI ini sebagai perlawanan kita dalam rangka meluruskan perjuangan para ulama-ulama terdahulu, para sufi-sufi terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi penerus yang bisa menjaga amanah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.